Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Radio Kesehatan OSIS SMA IT Fitra Insani. Apa kabarnya kalian? Setelah kemarin kita sempat libur lebaran, akhirnya kita masuk sekolah lagi nih. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Hari ini aku bakal bahas tentang arti kata pandemi. Mungkin kalian gak asing sama kata pandemi. Secara kita lagi ngalamin sekarang. Tapi kalian tahu gak sih arti kata pandemi itu apa? Menurut WHO, arti kata pandemi didefinisikan sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Ketika suatu penyakit muncul, kebanyakan dari kita kekurangan kekebalan atau kemampuan untuk melawannya secara alami. Hal ini dapat meningkatkan penyebaran penyakit secara tiba-tiba dan cepat, mulai dari antar manusia, lintas komunitas, dan di seluruh penjuru dunia. Tanpa kekebalan alami untuk melawan penyakit, banyak orang bisa jatuh sakit saat penyakit itu menyebar. Contohnya pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang. Pada awal tahun 2020, virus baru ini mulai menjadi berita utama di seluruh dunia karena kecepatan penularannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dilacak, lokasi awal munculnya virus ini adalah dari pasar makanan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Dari sana, virus ini menyebar ke negara-negara yang jauh seperti Amerika, Filipina, dan juga Indonesia. Virus ini secara resmi bernama SARS-CoV-2. Telah menyebabkan puluhan juta infeksi secara global dan juga menyebabkan lebih dari 1,5 juta kematian. Indonesia pun termasuk ke dalam negara yang paling terdampak. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 ini disebut dengan COVID-19, singkatan dari penyakit coronavirus pada tahun 2019. Lalu, bagaimana persiapan menghadapi pandemi? Pandemi bisa menjadi sesuatu yang tidak pasti bagi banyak orang di dunia. Namun, ada beberapa tips nih untuk mengantisipasinya. Yang pertama, perhatikan laporan dari Kementerian Kesehatan. Pembaruan berita dari WHO dan Kementerian Kesehatan dapat memberikan informasi tentang penyebaran penyakit, termasuk cara melindungi diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, pastikan persediaan makanan ada. PSBB dan karantina dapat diberlakukan selama pandemi untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran penyakit. Jika memungkinkan, pastikan di dapur kita terdapat bahan makanan yang cukup. Bahan makanan yang cukup ini setidaknya kita butuhkan untuk 2 minggu ke depan. Ingat ya, kita nggak perlu menimbun lebih dari yang kita perlukan selama 2 minggu. Yang ketiga, siapkan obat dan vitamin. Menyiapkan stok obat-obatan pribadi dan mengkonsumsi vitamin menjadi salah satu tips untuk mencegah risiko penularan pandemi, sehingga rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tidak kerepotan dalam mengurusi pasien yang terpapar virus. Oleh karena itu, pastikan kita menyiapkan obat dan vitamin di rumah. Yang keempat, pelajari cara menghentikannya. Untuk mengetahui kapan pandemi berakhir, ada baiknya kita mempelajari cara menghentikan penyebarannya. Salah satunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesudah menyentuh sesuatu. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain saat berada di luar ataupun menghindari kerumunan. Nah, itu tadi adalah protokol kesehatan yang sedang kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya pandemi ini nggak cuma terjadi di tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga pernah ada pandemi. Contohnya flu burung, HIV/AIDS, dan masih banyak lagi. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian dan kalian jadi lebih tahu pandemi itu apa. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.